Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal, pasal 16 ayat 32, demikianlah dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal sabar dan menguasai diri ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Karena hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia pada zaman ini adalah sabar. Karena seringkali kita tidak sabar untuk menanti sesuatu. Karena kita hanya ingin kehidupan itu cepat tepat, tetapi kita lupa bahwa kesabaran itu sangat diperlukan bagi setiap orang. Karena segala sesuatunya itu harus dilatih dengan kesabaran. Bagaimana hidup kita sabar menantikan kedatangan Tuhan, sabar menantikan jawaban Tuhan akan doa-doa kita. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ini mau mengatakan ketika kita mau sabar, kita bisa menjadi orang yang berjasa. Karena kesabaran kita menghadapi segala situasi kehidupan itu akan membawa sesuatu hal yang baru. Karena ketika kita cepat menanggapi segala sesuatu, cepat untuk mengkritik segala kejadian, maka kita tidak akan tahu bahwa segala sesuatunya itu punya rancangan dan rencana di dalam kehidupan kita. Sama itu seperti ketika kita memasuki masa-masa sulit, ketika kita diizinkan Tuhan harus sakit, ketika kita diizinkan Tuhan untuk memasuki masa-masa yang sangat-sangat sulit sekali, yaitu baik itu adanya datangnya kerugian, adanya datangnya bencana, adanya datangnya segala macam pergumulan yang harus kita hadapi. Ini mau melatih kehidupan kita agar kita hidup di dalam kesabaran. Apakah kita mau sabar untuk menghadapi semuanya itu? Maukah kita bersabar sebentar untuk merasakan yang harus kita terima? Mungkin kita akan protes, kenapa ini terjadi, kenapa ini harus terjadi. Tetapi ingat saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah suatu proses bagaimana kita menerima yang terjadi itu menjadi suatu ujian, apakah kita bisa sabar atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang paling penting adalah menguasai diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri dengan segala macam apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ada orang yang sangat membencimu, maka kita harus bisa menguasai diri untuk tidak membenci. Karena ketika kita membenci orang yang telah melakukan kebencian kepada kita, maka sama saja kita tidak menguasai diri kita. Jika kita bisa dipengaruhi oleh orang lain, maka sesungguhnya kita belum bisa menguasai diri kita. Karena itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Karena ketika kita bisa menguasai diri, maka di situ kita akan bisa berhikmat untuk melihat segala sesuatunya. Maka di dalam kehidupan orang percaya, apapun sekarang profesi kita, apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita, maka yang sangat diperlukan untuk saat ini adalah kesabaran dan penguasaan diri. Agar kita bisa menguasai kehidupan kita dengan segala godaan yang ada pada zaman ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hiduplah untuk bisa bersabar dan menguasai diri. Karena Allah menginginkan kita untuk melihat dulu, merasakan dulu, baru kita mulai menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Agar Allah yang bertindak, agar Allah yang bersama-sama dengan kita untuk menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk hari ini, karena Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami agar hidup kami menjadi orang yang sabar dan orang yang dapat menguasai diri. Karena banyak hal yang kami jalani dalam hidup ini Tuhan, kami tidak bisa sabar dan kami tidak menguasai diri sehingga kami jatuh ke dalam perilaku dosa. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk bisa berdiri teguh dan bisa menghidupi kehidupan yang sabar dan menguasai diri. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Engkau menyertai dan memberkati kami. Berkatilah setiap kehidupan kami dan juga aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.